Now over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah. Kami di sini dari kelompok 7 Etika Akademik ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Etos Membaca Sang Pembelajar dengan dosen pengampu Bapak Agustianda MPMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian etos membaca. Nah, etos membaca merupakan sebuah konsep yang merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang menjadi aktivitas membaca sebagai bagian integral dari kehidupan seseorang. Nah, etos membaca berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, atau ciri-ciri yang membentuk identitas seseorang atau kelompok. Dalam konteks membaca, etos dapat dipahami sebagai fondasi yang mendasari perilaku dan kebiasaan membaca seseorang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu urgensi etos membaca dalam proses pembelajaran. Etos membaca memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran dan perkembangan intelektual seseorang. Beberapa aspek penting yang menunjukkan urgensi etos membaca dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada landasan kognitif yang kuat, yang dimana menurut Marzano menjelaskan pada penelitiannya tentang hubungan membaca dengan kognisi, menemukan bahwa aktivitas membaca yang mendalam secara signifikan meningkatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Yang kedua itu ada pengembangan kosakata dan kemampuan bahasa. Nah, yang dimana menurut Kurniawan pada penelitiannya terdapat korelasi positif yang signifikan antara volume membaca dan penguasaan kosakata. Yang ketiga itu ada kemandirian belajar dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, yang dimana menurut Mujiati, ia menjelaskan pada penelitiannya bahwa siswa yang dengan etos membaca yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian belajar yang lebih baik, yang ditandai dengan kemampuan mencari sumber belajar secara mandiri, meregulasi proses belajar, dan memiliki motivasi intrinsik dalam pembelajaran. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos membaca. Faktor yang mempengaruhi etos membaca itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada minat dan motivasi pada ketertarikan personal terhadap aktivitas membaca menjadi pendorong utama terbentuk etos membaca. Persepsi tentang manfaat membaca pada keyakinan seorang pembelajar tentang manfaat membaca akan mempengaruhi intensitas aktivitas pembacanya. Dan ada juga kemampuan kognitif termasuk kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan kecepatan memproses informasi berpengaruh pada pengalaman membaca. Dan juga pada keterampilan dasar membaca, penguasaan teknik dan pemahaman sainsis merupakan persyaratan untuk pengembangan etos membaca yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman sebaya, dan akses terhadap teknologi dan media sosial. Lingkungan keluarga adalah lingkungan luar pertama dan paling penting yang memenuhi semangat membaca seseorang. Dan lingkungan sekolah, adanya perpustakaan yang mudah diakses, koleksi bacaan yang beragam dan berkualitas, program literasi yang dirancang secara struktur dan berkelanjutan, metode pengajaran membaca yang menarik dan efektif, keteladanan dari guru dan staf sekolah dalam membaca. Teman sebaya mempengaruhi
mempengaruhi juga signifikan dalam membentuk etos membaca, terutama pada masa remaja dan di mana identitas sosial menjadi sangat penting, bahwa resepsi dan sikap teman sebaya terhadap aktivitas membaca mempengaruhi kecenderungan remaja untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang terakhir tuh, akses era digital. Akses terhadap teknologi dan media digital menjadi faktor penting yang mempengaruhi etos membaca. Dan materi keempat itu ada strategi pengembangan etos membaca pada pembelajaran di era digital. Berdasarkan pemahaman terhadap konsep etos membaca dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan etos membaca pada pembelajaran di era digital. Yang pertama itu ada strategi pada lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu memberikan contoh dengan rutin membaca di rumah. Menurut Suyanto, anak-anak yang melihat orang tuanya membaca secara teratur cenderung mengembangkan kebiasaan baca yang lebih besar. Dan ada keluarga perlu menyediakan berbagai jenis bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat perkembangan anak, mulai dari buku cerita, majalah, hingga buku pengetahuan. Dan menerapkan waktu khusus untuk membaca bersama sebagai aktivitas keluarga dapat menambahkan kebiasaan dan nilai positif terhadap membaca. Yang kedua, strategi pada lingkungan pendidikan. Pengembangan program literasi yang berinteraksi pada kurikulum dan budaya sekolah. Dan mengintegrasikan aktivitas membaca dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya pada pembelajaran bahasa. Guru dapat mendesain tugas-tugas yang memerlukan penelusuran sumber baca. Penggunaan e-book, aplikasi membaca interaktif, atau platform pembelajaran online yang membuat konten bacaan berkualitas dan menjadi jembatan antara minat siswa terhadap teknologi. Dan yang ketiga, strategi di tingkat individu pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran perlu didorong untuk mengidentifikasi jenis bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Dan ada juga menetapkan target membaca yang spesifik, terukur, dan realistis. Ada juga penelitian teknik-teknik membaca efektif seperti skimming, shining, dan SQ3R seperti Shakespeare, Fusion, Read, Review. Dan mendorong pembelajaran untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah dibaca dan mengevaluasikan perkembangan kebiasaan baca mereka secara berkala. Dan yang keempat, ada strategi adaptasi pada era digital. Pertama itu ada penguatan literasi digital pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan apa pembelajaran pentingnya keseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai dan waktu untuk membaca. Yang ketiga itu ada mengenal dan pemanfaatan aplikasi atau platform yang mendukung aktivitas membaca. Yang keempat, mendorong pembelajaran untuk mengikuti blog, newsletter, atau dikenal berita online berkualitas sebagai alternatif media sosial yang kontennya lebih substantif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang keempat itu ada tantangan dan hambatan dalam membangun etos membaca. Membangun semangat membaca pada pelajar itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan baik dari dalam diri pelajar itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang harus kita pahami itu agar kita mencari cara untuk mengatasinya agar kita bisa rajin membaca. Dari era digital juga membuat para perhatian pelajar itu jadi mudah teralihkan karena mereka jadi sulit fokus membaca teks yang panjang dan lebih suka informasi yang singkat dari media sosial. Hal ini itu membuat mereka jadi kurang terbiasa dalam membaca. Untuk para pelajar itu sendiri yang memiliki kesulitan dalam belajar seperti disleksia, membaca bisa menimbulkan rasa kecemasan yang berlebih, frustasi, dan yang akhirnya membuat mereka itu semakin tidak semangat dalam membaca. Sementara itu dari sisi eksternalnya masih banyak pelajar yang sulit mendapatkan bahan bacaan yang layak.
terutama itu yang tinggal di daerah terpencil atau berkeluarga yang berpenghasilan rendah. Banyak perpustakaan yang tidak memiliki buku yang cukup atau up to date, dan juga sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada hafalan dan nilai ujian yang membuat para pelajar itu melihat membaca itu hanya sebagai kewajiban saja, tidak sebagai untuk mengembangkan diri mereka. Di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan tanpa kontrol itu membuat para pelajar kehilangan waktu dan fokus untuk membaca. Gangguan seperti notifikasi dan konten cepat konsumsi juga mengalihkan perhatian mereka. Lingkungan sosial yang kurang mendukung budaya membaca, misalnya itu ada orang yang di sekitar mereka itu gemar membaca, juga memperburuk keadaan. Bahkan faktor ekonomi pun sangat berpengaruh, karena harga buku yang terbilang mahal dan distribusi perpustakaan yang tidak merata membuat akses terhadap buku itu berkualitasnya jadi terbatas. Semua hambatan ini perlu mendapat perhatian lebih agar para pelajar bisa tumbuh menjadi pribadi yang gemar membaca dan menjadikan membaca itu bagian dari gaya hidupnya. Materi yang kelima ada etika membaca dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Alaq ada petunjuk penting tentang bagaimana seharusnya kita membaca, yaitu dengan menyebut nama Tuhan atau Bismi Rabbika. Ini menunjukkan bahwa membaca bukan sekadar aktivitas biasa, tapi bagian dari mencari ilmu yang datangnya itu dari Allah. Semua ilmu itu baik yang berasal dari wahyu maupun dari pengamatan terhadap alam, sejatinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Maha mengetahui, jadi saat membaca itu ada sikap-sikap yang harus kita jaga. Yang pertama itu ada niat yang tulus dan benar. Ketika kita membaca, seharusnya karena ingin mencari ilmu dan memahami kebesaran Allah. Meskipun kita membaca buku tulisan manusia, ilmu di dalamnya itu tetap berasal dari Allah, meskipun berasal dari Allah. Yang kedua, ikhlas saat membaca. Prof. Quraisy Shihab mengatakan bahwa membaca harus dilakukan dengan ikhlas. Hanya dengan keikhlasan dari izin Allah, ilmu bisa masuk ke hati kita. Kalau tidak ikhlas, sebanyak apapun kita membaca, hasilnya tetap nihil, kita tidak bisa memahaminya. Yang ketiga itu ada kesabaran dalam membaca. Kita perlu sabar dalam memahami isi buku, terutama jika ide-idenya itu sulit dimengerti atau berbeda dari pandangan kita. Jangan terlalu berburu-buru untuk menyimpulkan buku atau mengkritik buku itu secara keseluruhan. Sayangnya itu masih banyak orang yang menilai buku dari sampulnya saja. Yang keempat, membangun ruang diskusi. Saat membaca, sering muncul pertanyaan dalam pikiran kita seolah-olah kita itu sedang berdiskusi dengan penulis, meskipun penulisnya tidak hadir. Kadang jawaban dari pertanyaan itu pun muncul seiring kita terus membaca. Bahkan kita bisa mencatat hal-hal penting di pinggir buku sebagai bentuk refleksi dan diskusi pribadi kita sendiri. Yang terakhir itu yang kelima, menghormati penulis meskipun tidak sependapat. Walaupun kita tidak selalu setuju dengan isi buku, kita tetap harus menghormati usaha dan pemikiran penulis. Buku yang baik belum tentu memberi manfaat, tapi bahkan buku yang kurang baik pun ia bisa memberi pelajaran agar kita mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi kelompok saya. Kesimpulannya yaitu, etos membaca adalah sikap, kebiasaan, dan nilai yang menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian penting dari kehidupan seseorang. Etos ini tidak hanya tentang seberapa sering seorang membaca, tetapi juga kualitas hubungan yang terjalin antara pembaca dan teks. Dalam proses pembelajaran, etos membaca berperan penting dalam membangun kemampuan kognitif, penguasaan bahasa, dan kemandirian belajar, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Etos membaca dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat, motivasi, persepsi terhadap manfaat membaca, dan kemampuan kognitif, serta faktor internal seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan akses terhadap teknologi. Di era digital, strategi pengembangan etos membaca perlu disesuaikan, antara lain dengan memanfaatkan teknologi secara bijak,
membentuk budaya literasi di rumah dan sekolah, serta mendorong pembelajar untuk membaca secara kritis dan reflektif. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.